Sekarang wong ngeyel guys, kapak-kapak no tetep ngeyel guys. Lah piye jam? Roy Suryo iku mau mengajukan pra peradilan yang kedua. Apa yo ora ngeyel kaya ngono ki jenengane. Jane Jane iki obate ngeyel, obate ngengkel yo apa to, guys? Aku tak ngerti. Ben orang ngeyel ngono lho. Lah yo apa kok ngeyel sembarang menangi dewe. Apa-apa harus mengikuti kemauan dia. Iku ya sapa sing gelem. Gitu. Jan wis. Iki rampungnya kapan lho, Lur? Ya, rampungnya kapan? 10 tahun atau berapa tahun? Masalah iki ya. Mau mengajukan lagi loh. Nanti videonya teman-teman tak kasih tahu. Ya. Dan juga ada lagi. Memang kalau semuanya ngengkel itu berat. Ini ada yang namanya siapa itu? Aduh, saya lupa aku. Yang katanya jurnalis itu ya. Yang katanya jurnalis itu siapa atau lupa aku. Ada lagi videonya teman-teman. Video si siapa itu mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak ada tanggalnya katanya. Dan itu langsung ditanggapi oleh Bang Andi Aswan ya. Langsung ditanggapi oleh Bang Andi Aswan di salah satu TV. Dan itu si siapa itu? Mesem kayak apa ya? Ya katanya itu ijazahnya tidak ada tanggalnya. Nanti tak kasih videonya untuk teman-teman juga. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kasih merek sedikit atau kasih tahu mereknya obat ngengkel itu apa. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Tapi sebelum melihat videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu supaya kita selalu bertemu dan tentunya mengembangkan channel ini tentunya ya. Semakin bersemangat. Mbok yo direwangi share-share gitu loh guys. Piye to? Oke. Kalau begitu mari kita simak video mengenai Roy Suryo yang ngotot ya mengajukan pra peradilan yang kedua. Oke, kita lihat dan nanti tentunya ada video Mikael Sinaga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada tanggalnya dan langsung ditanggapi oleh Bang Andi Aswan. Kita lihat bareng teman-teman. Ini videonya. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk menurunkan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada, bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi. Kan rusak negeri kita. Kalau itu karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99. Tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs KPU. Ada situs itu jadi Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan lagi. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan, ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, ya, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari itu. Nggak ada. Kalau tampilannya beda. Legalisirnya ini saya sudah dapat dari 5 KPU, 5 kali pencalonan. 5-5-nya tidak ada tanggal.
Padahal Pak Joko Widodo sendiri dan PDIP Saya bisa jawab. yang merupakan partai pengusungnya tahu mereka pernah memberikan ijazah yang ada tanggal legalisirnya. Kok yang UGM tidak pernah ada tanggal legalisirnya? Kenapa, Bang Andi? Nah, itu Ya, saya jawab ya. Jadi Gimana? Sebentar, diselesaikan dulu. Ya, itu satu. Tidak mungkin dia tidak melegalisir tidak pakai tanggal. Padahal dia tahu bisa pakai tanggal. Yang kedua, harus ada prosedur yang tidak pernah saya ungkap di mana-mana. Silakan Bang Andi kalau bisa kontak UGM, kontak saja. Apa Mereka punya buku panduan untuk cara-cara melegalisir di tahun 1985. Dan kalau itu tidak dipenuhi, jelas, saya tidak bilang palsu ya. Oke. Kalau palsu itu kertasnya. Artinya, benarkah Joko Widodo yang menjadi presiden itu melalui seluruh tahapan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana kehutanan di Oke. tahun 1985? Itu Gimana, saya Bang Andi? tidak yakin. Gimana, Bang Andi? ya itu suatu hal yang lumrah. Hmm. Ya, kalau ada legalisir itu tidak ada tanggal. Tanggal. Karena Lumrah. apa? Begini, ya kalau mereka tinggalnya katakanlah ya di Papua, dia harus datang lagi ke Jogja untuk minta namanya legalisir. Biasanya Tapi kan ketika melegalisir harusnya bisa di- biasanya begini, dia cap, Oke. ya, itu bisa nggak satu legalisir, bisa sampai 5 legalisir. Dan banyak bukan hanya fakultas kehutanan, banyak contoh-contohnya. Tapi kan Saya juga dapat juga kalau- banyak contoh. kalau berkas itu- Roy Suryo tidak ada tanggalnya, Tanggal. ijazahnya. Iya. Tidak ada tanggalnya ijazahnya. Itu satu yang lumrah. Buat Pakai untuk kemana itu ini. Bang? Hah? Ijazahnya Roy Suryo itu dipakai kemana? Ya saya nggak tahu pakai di mana. Ya, Yang penting intinya adalah ijazah itu tidak ada tidak ada tanggal, tapi authorized signature-nya itu ada. Ya, Tapi- artinya ya itu suatu hal yang biasa. Tapi yang dijadi pertanyaan Bang Michael di sini adalah ketika ijazah itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Ya. Emang ada masalah apa? Nah, sebagai pejabat negara. Kalau KPU sudah menerima, karena otorisasinya adalah KPU. Kalau Oke. KPU tidak menerima, ya itu tidak mungkin. Oke, baik. Intinya gitu, kalau KPU menerima ya selesai itu. Baik. Jadi begitu videonya teman-teman. Gimana dari pengengkelan tadi apa yang Anda dapatkan? Dan tentunya bagaimana kasus ini akan berjalan, bagaimana nanti di kemudian hari akan ada putusan ya. Untuk teman-teman atau simpatisan Roy Suryo yang ikut ngengkel-ngengkel itu ya nggak pas-pas sih ngengkel-ngengkel ya. Karena nanti walaupun bagaimana, kalau terbukti bersalah itu yang dipenjara bukan pengikutnya, tetapi Roy Suryo. Aduh, kok bisa begitu ya guys? Aduh, ya mbah lah karepe bapak kono. Yang penting luar biasa maju terus Pak Jokowi. Luar biasa. Dan tentunya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share tentunya. Dan sampai di sini perjumpaan kita ya. Dan tetap cintai seni budaya serta alam karena seni budaya adalah jati diri kita dan alam adalah rumah kita. Tanpa seni budaya kita bukan siapa-siapa dan tanpa alam kita tidak punya apa-apa. Lestari budayaku, lestari negariku. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam Puspita Nagari.